Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, yang mana kita masih di dalam pelajaran yang ke-23, yang mana disebutkan di sana pembahasannya berkaitan tentang jamak mudzakkar salim. Lebih khususnya beliau menjelaskan kondisi jamak mudzakkar salim ketika nasab dan ketika majrur. Kemudian setelah itu beliau juga membahas tentang mulhaq, kata yang secara i'rab diikut sertakan dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, yaitu alfadzul uqud, bilangan puluhan dari 20, 30, 40, 50 sampai 90 gitu ya. Taib. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita koreksi dulu bersama-sama PR-nya di halaman 158, tamrin yang ke-9. Ya, tamrin ke-9. Taib, sudah buka? Monggo Pak Joko, nomor 1. Indi khamsuna riyalah. Naam, saya memiliki 50 real. Ahsan, khamsuna ya, indi khamsuna. Terus yang kedua Pak Cahyo. Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Artinya saya melihat 50 siswa di aula. Aula. Ya, di aula. Qa'ah itu ruangan yang luas begitu, itu nama aula. Terus Mas Haris. Ishtaraitu hadzal Mu'jama atau mu'jamun? Ishtaraitu hadzal mu'jama. Naam, mu'jama. Bi khamsina dolaron. Masya Allah nih. Saya telah membeli kamus ini seharga $50. $50. Oh, Masya Allah. Kamu siapa itu Mas? Tayyip Pak Rahmat. Qara'tu sittina safhatan. Nah, artinya Saya telah membaca 60 halaman. Masya Allah, 60 halaman ya Pak. Tayyip, monggo Pak Aris. Fi hadhil majalati arba'una safhatan. Ahsan. Di dalam majalah ini ada 40 halaman. Masya Allah. Ayo Mas Adri. Masya Allah. Masya Allah. Fi syahri tis'atu wa ishruna Tis'atun wa ishruna yauman au thalathuna yauman. Oke. Wa fi yaumi Iya, wa fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan. Ahsan, arba'un wa ishruna sa'atan. Wa fi sa'ati sittuna Daqiqatan. Oke. Wa fi daqiqati sittuna
Faniyatan. Oke, apa artinya Mas? Dalam 1 bulan ada 29 hari atau salah satu 30 hari, dan dalam 1 hari ada 24 jam. Wafi saati, dalam 1 jam Oke. situna ada 60 menit lagi kota, dan dalam lagi 1 menit situ ada 60 detik. Nah, saniyatan itu artinya detik. Ya, dakikoh menit, saniyah itu dah detik. Ahsan Mas, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, monggo Pak Joko. Hati isrina burtokolata. Kenapa dibaca isyrina Pak, nggak isyrun? Maklun bi. Taib, hati itu termasuk fi'il amr, ya, maka kata setelahnya sebagai maf'ulun bihati isyrina burtuqalatan. Artinya Pak? Berikan padaku 20 jadul. Oke, terus najaha isquna taliban wa darasat warasaba warasaba isruna taliban. Penyanyi dengan isrun. Isrun. Oh, isrun. Isrun, Ustaz. Oh, punya saya 40. Oke, monggo Pak, artinya Telah lulus 90 murid warasaba dan ngulang. lawannya najaha. Gak lulus. Tidak lulus. 20 siswa. Jadi rosaba itu rosib gugur, maksudnya ya tidak rosib. lulus. Ya, rosib. Makanya kalau Anda dapatkan nilai rosib, Rosib. jadi kalau dari sisi nilai-nilai saya kan yang paling tinggi mumtaz. Ya, tapi kalau di Ustadz Abdullah Roy itu mumtaz murtafi, itu paling atas. Abdullah Roy. Ya, jadi beda-beda. Kalau standar mumtaz, di bawahnya mumtaz jayyid jiddan, di bawahnya jayyid jiddan jayyid, di bawahnya jayyid itu makbul, masih diterima lah nilainya. Nah, di bawahnya makbul ini rosib. Jadi kalau kita bilang makbul itu 60-an lah, 60 ke atas. Rosib 50 ke bawah. Jadi nilainya gagal. Kalau zaman dulu kita mungkin nilainya Pak merah. Ya, sekarang masih ada merah Pak. Kayaknya hitam semua Pak ya. Hitam semua kayaknya, nggak ada yang merah itu di rapat itu. Hatan nilainya 50 jadi 75 gitu. Iya. Nilainya katrol. Kalau dulu kan pertama dibuka lihat ada merah nggak ini? Ada merahnya ini. Pasti Ustaz. Masya Allah. Lanjut, Mas Aris. Fi hadhil qaryati sab'una usratan. Hasan, artinya Di desa ini terdapat 70 usratan. kakak. Kepala keluarga. Iya, jadi ada usroh itu keluarga gitu loh. Jadi usrotan jadi kakak, 70 usroh, 70 kakak. Makanya terkadang kalau di Yaman itu bilangnya ashabul usar. Kan di Yaman itu ada 2 pelajar yang datang ke Yaman, terlebih khusus ketika di Damaj ya. Ketika di Damaj itu ada 2, bujang sama berkeluarga. Jadi terkadang kalau untuk bujang itu uzab, ain zai ba azb, ya uzab, ya. Kemudian kalau berkeluarga usar, ya dari usrah. Jadi ashabul ashabul usar, jadi apa? Keluarga, atau ashabul awail itu keluarga. Dia, itu Masya Allah. Ada yang dibawa itu bukan hanya rombongan satu keluarga, dibawa anak istrinya diboyong semua belajar ke sana. Itu Masya Allah zaman itu ya dulu. Taib, monggo Pak Rahmat. Terakhir, ini paling keren Pak Rahmat ini. Oke, apa artinya Pak? Masya Allah, umurnya 30 tahun. Terus. Taib ya, Anda pernah nyari kenapa kok umur pakai sin nun?
Sinun itu artinya apa? Gigi. Gigi. Sinun itu gigi. Taib. Kenapa kau pakai sinun? Pernah cari, ternyata didapatkan sebagian itu untuk mengetahui umurnya seseorang, memang umur itu dilihat dengan bagi giginya, gitulah. Bahkan hewan kambing ketika pengen kurban atau misalnya ada syaratnya, itu dilihat dari apa? Dari giginya, gitu ya. Coba Pak ya. Taib, masya Allah, barakallahu fikum. Taib, perhatikan di sini. Request dari Mas Aris. Iya, jadi kita ulang sebentar ya. Iqra mayali, bacalah kalimat berikut. Ana baca, tolong diikutin. Ihda wa ishruna talibatan. Ihda wa isruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Ithnatani wa isruna talibatan. Salasun wa ishruna talibatan. Salatun wa isruna talibatan. Arba'un wa ishruna talibatan. Arba'un wa isruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Khamsun wa isruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sittun wa isruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Sab'un wa isruna talibatan. Samanin wa ishruna talibatan. Samanin wa isruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. Tis'un wa isruna talibatan. Salasuna talibatan. Salasuna talibatan. Pada pertemuan sebelumnya Anda jelaskan bilangan ini dengan kalimat yang seperti ini untuk menghitung kata yang mu'annas. Ya, yaitu ihda, ithnatani dan seterusnya, ini untuk menghitung mu'annas. Sedangkan kalau untuk menghitung mudzakkar sebagaimana sudah lewat, wahidun wa ishruna, ithnani wa ishruna, salasatun wa ishruna. Karena kaidahnya untuk bilangan satuan itu berbeda antara mudzakkar dengan mu'annas. Ya, untuk bilangan satuan itu berbeda mudzakkar dan mu'annas. Tapi kalau bilangan puluhan itu fleksibel dia. Bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk mu'annas. Ya, saya perhatikan papan tulis. Jadi misalkan kita punya kalimat 23 meja. 23 meja atau nggak usah meja, pulpen aja, 23 pulpen. Jadi ya. Aduh. 23 kolam. Tuh. Ada Pak Cahya nggak punya spidol, Pak? Ada Ustaz. Pak Cahya bawa spidol terus Pak Cahya nih. Baik. Perhatikan ya. Misalkan kita pengen ngomong 23 kolam. Sudah? Maka pada kata 23 ini ada puluhan dan ada satuan. Satuannya adalah 3. Ini satuan. Puluhannya adalah duanya. Maka ingat, untuk 2 itu kalimatnya adalah ishruna. Kalimatnya adalah ishrun. Dan ishrun ini bisa untuk qalamun, ya, untuk yang mudzakkar, bisa untuk qalamun yang mudzakkar, bisa juga untuk sa'atun. Apa sa'ah?
jam untuk kata muannas. Jadi kata muannas ishrun ini bisa dua-duanya. Bisa untuk mudzakar, bisa untuk muannas. Sampai ini paham ya? Tapi untuk bilangan 3 ini nggak bisa. Bilangan 3 harus berbeda. Ya, ketika yang dihitung mudzakar maka di sini harus apa? Harus muannas. Maka kita mengatakan kalau pena maka bilangnya apa? Salah satun, gitu ya. Salah satun. Jadi kita mengatakan misalkan saya memiliki, ya saya memiliki, kita mengatakan indi salah satun wa ishruna qalaman. Ya, qalaman. Ingat untuk bilangan kemarin kita sebutkan 11 sampai 99 adalah man. Apa man? Mufrad, mimnya mufrad, ininya nasab, gitu ya. Man. Kan ada jin. Ya, ada jin, ada man. Taib. Sekarang kalau seandainya kita bilang 23, saya memiliki 23 jam, maka jam muannas. Di sana jadi harus mudzakar, maka di sini harus mudzakar. Jadi kita mengatakan salasun wa ishruna, pakai wa ya. Ingat kalau bilangan puluhan itu kasih wa. Bukan salasun ishrun, nggak bisa, pakai wa. Salasun wa ishruna sa'atan. Gitu ya. Sudah? Taib. Perhatikan. Sampai sini paham Pak Rahmat? Aman ya? Oke, aman. Ini kita masuk pembahasan setelahnya. Dan itu yang dimaukan beliau kali ini. Perhatikan di sini. Ini kan kondisinya ketika dia rofa, iya enggak? Ya, ketika dia rofa. Maka ini juga berlaku kondisinya. Perhatikan ketika dia rofa salah satun dan salasun, maka kalimatnya ishrunnya begini, ishrun. Tapi kalau seandainya kita jadikan dia kalimatnya seperti ini, salasatan atau salasan, nasab ya, maka kalimat ishrunnya berubah jadi ishrin. Bukan ishrun lagi, tapi ishrina. Kenapa? Karena di sini ada waw, dan waw ini kata mereka, waw di sini waw atof. Wawnya namanya waw atof. Dan waw atof adalah waw yang mengikuti i'rab kata sebelumnya. Di atas ketika sebelumnya rafa, maka dia ishrun, rafa. Ya kan? Tapi ketika dia salasatan atau salasan nasab, maka di sini juga harus ikut nasab, dan tanda nasabnya ishrun adalah dengan menggunakan ya dan nun, sama seperti jamak mudzakkar salim. Sudah Mas Adri? Jadi poinnya antum harus tahu kalimat nanti ini apakah dia nasab atau rofa. Jadi ya, nasab atau rofa. Ingat ya sebabnya karena ada waw ini, jadi ngikut dia. Emang ada contoh nih Mbak? Ada. Monggo dibuka percakapan. Untuk contoh apa yang barusan kita bahas, dibuka ketika percakapan halaman 155. Halaman 155. Di paragraf ketiga, paragraf ketiga dapat 155. Di paragraf ketiga, mudaris bertanya, kam safhatan qara'tum fihi? Si murid mengatakan qara'na salasan wa khamsina safhatan. Pakai khamsin. Kenapa? Karena salasan kalau kita i'rab qara'na, qara'a fi'il, na fa'il, salasan maf'ulun bi, wa ishrin atof, safhatan nanti tamyiz atau kata yang setelah bilangan. Maka tatkala dibaca salasan maka wa khamsina. Lagi bawahnya Adnan mengatakan al-kitabu fihi tis'una safhatan. Aman ini, tis'un. Ya, karena di situ kan khabar. Al-kitabu mubtada,
Ya, fihi jar majrur tis'una khabar rafa. Qara'na minha thalathan wa khamsina safhatan. Sama kayak atas ya. Fabaqiya, maka sisanya sab'un. Baqiya fi'il, sab'un fa'il. Dibaca rafa. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Paham? Jadi untuk membaca khamsin atau khamsun, salasin atau salasun ketika bersambung dengan satuan, antum lihat satuannya harokat i'rabnya apa. Sedangnya kalau kemarin yang jadi PR itu kan puluhannya tok. Ya puluhannya tok. Lah kali ini puluhannya bersambung dengan satuan. Maka cara membaca puluhannya itu antum lihat harokat i'rab ya pada satuannya. Kalau i'rab satuannya marfu, maka dia juga ikut marfu. Kalau satuannya mansub, maka dia ikut mansub. Demikian pula kalau satuannya majrur, dia juga ikut majrur. Aman Pak Rahmat? Bisa difahami insyaallah? Pak Joko? Ya, kok tambah pusingnya Ustaz? Ya beginilah belajar. Ya, memusingkan gitu ya. Masya Allah. Bilangan umat. Bilangan itu Masya Allah. Bilangan itu Masya Allah. Anak aku bilangan itu Masya Allah. Beneran. Ini masih mending. Nanti antum coba buka halaman pelajaran ke-24. Coba dibuka, diintip sedikit 24. Full. Dari mulai 1 sampai berapa itu? Sampai tuh 4.000. 400.000 ya, 400.000. Jadi mulai dari satuan sampai ribuan nanti pelajaran 24 itu waktunya kita pusing sama-sama itu. Ya, 400.000. Kemudian di situ kita suruh mengungkapkan 6.543. Cara ngomongnya gimana? Oh, itu Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi nanti akan Anda sebutkan untuk mengetahuinya yang ini gimana, yang ini. Karena setiap satuannya ada hukumnya sendiri, puluhannya ada sendiri, ratusannya ada sendiri, ribuannya ada sendiri, memiliki kaidah sendiri-sendiri. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau kita ngomong, kalau orang ngomong, anak kemarin itu dengarkan ada video itu membahas masalah trik gimana caranya biar bahasa Arab itu sukses dan berhasil. Tapi beliau lebih berat kepada bahasa Arab aktifnya ya. Beliau menjelaskan bahasa Arab aktif. Karena kata beliau di Indonesia ini yang lebih ditekankan adalah bahasa Arab pasifnya. Kayak kita gini, untuk ngomongnya kurang. Tapi beliau sebutkan yang aktif. Kemudian beliau angkat sebuah pembahasan, apakah mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab itu penting? Gitu beliau bahas. Maka beliau katakan, memang gak bisa dipungkiri mempelajari kaidah bahasa Arab itu penting. Cuman untuk pemula mempelajarinya hanya sekedarnya saja. Karena kalau terlalu dalam nggak bakal berani ngomong. Kalau untuk bahasa aktifnya, kalau orang mau aktif ngomong itu kaidah ya sekedarnya aja, cuma tahu mufradat atau gitu aja. Biar terbiasa ngomong. Kalau kayak kita sekarang mau ngomong mikir, ini mufrad atau mudzakkar atau muannas itu mikir gitu loh. Akhirnya nggak ngomong. Iya, nggak ngomong. Demikian pula kemarin ketika di daurah di Surabaya itu, daurah asatid itu, Syekh itu ngobrol sama kiai siapa ya, orang Madura itu, kayak siapa namanya, lupa saya namanya. Kan diundang juga di situ tamu VIP-nya. Si Syekh tanya, dia paham nggak saya ngomong apa gitu. Kata syekhnya. Maka dijawab sama pendamping syekhnya, orang Indonesia. Beliau mengatakan, paham syekh, dia paham, dia bisa baca kitab, dia paham kitab. Cuman memang orang Indonesia syekh, kalau untuk ngomong itu belum tidak terbiasa. Nggak terbiasa. Tapi kalau ngomong paham. Kayak antum sekarang dengar bahasa Arab, insya Allah sudah paham apa yang dibilangkan syekh. Tapi kalau suruh ngomong, ulangi apa yang dikatakan syekh, itu baru mikir. Pasif, gitu ya. Nah, pasif. Kenapa? Karena memang tempatnya kita kalau untuk yang aktif, untuk bahasa Arab yang aktif itu memang butuh tempat khusus, steril dan benar-benar diklat dia. Jadi mau nggak mau harus ngomong, dipaksa.
Dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kayak di Gontor itu ceritanya gundul. Ketahuan ngomong bahasa Indonesia, gundul. Ya, akhirnya mau nggak mau ngomong dia. Ya, mau. Dan itu sebagian tempat pondok-pondok sunnah juga seperti itu. Ada penekanan harus ngomong bahasa Arab. Oh, ada Maulid Ahmad Pak. Taib, paham insyaallah ya? Paham maksud saya kan? Taib. Tamrin ke-11. Tamrin ke-11 ini adalah praktek dari apa yang kita jelaskan barusan. Iqra' ma yali, bacalah apa atau kalimat berikut, sumaktubuhu ma'a kitabatil a'dadil waridati fihi bil huruf. Kemudian tulislah ya bersamaan dengan menulis angka yang ada dengan huruf. Sama seperti kemarin. Ya. Cuman bedanya di sini ada satuannya. Kalau kemarin puluhan, sekarang ada satuannya. PR. Ya, kalau antum bacanya sekarang mikirnya lama nanti. Jadi PR. Ya, nah PR insyaallah. Ini kita perhatikan dulu. Yang butuh Anda tekankan, diperhatikan satuannya di situ nanti dia posisinya untuk bilangan itu i'rabnya sebagai apa? Apakah marfu, mansub atau majrur? Anda contohkan satu. Fi hadzal fasli, ingat kaidahnya. Kalau sudah ada jar majrur di depan, maka yang di belakang sebagai mubtada. Jadi kalau mubtada rofa. Nah, talibatan muannas. Maka ngomongnya ya fi hadzal fasli ihda wa thalatun gitu ya. Ihda wa thalatun. Ini sebagai contoh. Gitu ya. Tapi tadi di atas satu sudah benar kok Masya Allah. Ya, oh ini sebagai ini, bacanya begini sudah benar. Tinggal dipraktekkan di sini sama satuan. Baik, cukup. Tamrin ke-12. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah kalimat berikut. Ana baca, tolong ikutin. La akaltu wala syaribtu. La akaltu wala syaribtu. Dzalika talibu la hafidhad darsa wala katabal wajib. Dzalika talibu la hafidhad darsa wala katabal wajib. Ya, wala katabal wajib. Ya. La darabani wala darabahu. Maaf. La darabani wala darabtuhu. La darabani wala darabtuhu. La ra'ani wa la ra'aituhu. La ra'ani wa la ra'aituhu. Perhatikan di sini, kaedahnya beliau sebutkan di situ. Idza dakhalat la, apabila la masuk, la yang dimaukan la nafi, yang artinya tidak. Idza apabila dakhalat masuk, apa yang masuk? La. Masuk kemana? Alal fi'lil madhi, kepada fi'il madhi. Jadi la masuk kepada fi'il madhi. Maka kaidahnya wajibat takraruha, wajib takraruha, mengulang la-nya. Maksudnya gimana? Gini. Dari secara hukum asal, kalau kita ingin menafikan suatu kata, misalkan fi'il madhi atau fi'il mudhari, ingin kita nafikan, maka di sana ada huruf-huruf penafi yang khusus untuk mereka. Seperti contohnya fi'il madhi. Biasanya asal muasalnya kalau fi'il madhi itu dinafikan dengan ma fahimtu, ma katabtu, kan begitu, pakai ma. Sedangkan kalau fi'il mudhari pakainya la ya'kulut ta'ama, la yamshi, la takhruj, pakai la yakhruju, misalkan dia tidak keluar. La ashrabu, saya tidak minum, pakai la. Sampai sini paham? Jadi asalnya kalau fi'il madhi pakai ma, fi'il mudhari baru pakai la. Tapi kalau seandainya misalkan kita gunakan la tadi yang harusnya masuk pada fi'il mudhari, kita masukkan kepada fi'il madhi, boleh nggak? Boleh. Tapi konsekuensinya la-nya harus diulang. Jadi nggak bisa kita mengatakan la fahimtu, nggak bisa.
Maksudnya min haisul fusha ya, dari sisi kefasihan ngomongnya itu nggak bisa. La fahim tuh nggak bisa. Atau kalau mau pakai la bisanya la fahim tu wala katabtu misalnya. Aku yo nggak paham yo aku nggak nulis. Pakai la-nya dua kali diulang. Sudah nih. Jadi harus 2 kata. 2 kali ya. Dan 2 katanya nggak boleh bersama. Nggak boleh sama. Kenapa? Kalau sama aja gitu, nggak ada yang dimaksudkan. Contohnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Allah mengatakan fala saddaqa wala shalla, gitu ya. Fala saddaqa, dia nggak sedekah, wala shalla, ya nggak sholat, gitu loh. Jadi diulang lanya dua kali. Ya, lanya diulang dua kali. Ini fushanya seperti itu. Aku nggak iso ngulang Ustaz, bingung mikir kalimatnya. Wis ngoma maon. Pakai ma, kalau nggak mau ngulang pakai ma fahim tuh darsa. Udah cukup. Jadi ada standarnya sendiri-sendiri. Ma untuk fi'il madhi, la untuk fi'il mudhari. Tapi kalau antum pakai la untuk fi'il madhi, boleh nggak? Boleh. Tapi konsekuensinya la-nya harus diulang. Kita ulangi lagi ya kalimatnya. Ikutin saya. La akaltu wala syaribtu. La akaltu wala syaribtu. Dzalika talibu la hafidhad dars wala katabal wajib. Dzalika talibu la hafidhad dars wala katabal wajib. Kalau dari sisi lisan memang nggak terbiasa la masuk fi'il madhi itu ini nggak biasa gitu loh. La masuk la hafidh, biasanya kan ma hafidtu kan begitu. Ini pakai la. La darabani wala darabtuhu. La darabani wala darabtuhu. Apa arti la darabani wala darabtuhu? Saya tidak mukul. Dia Tidak mukul. Dia tidak mukul saya pun Tidak mukul dia. nah gitu. La darabani wala darabtuhu. Bukan ana ma daraba huwa darabani alawan, enggak ada. Ana ma daraba itu enggak ada. Gitu ya. Ana la mada huwa darabani awalan, ana darabtuhu aidon. Ana daraba aidon gitu. Itu awal-awal untuk ngomong memang begitu, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Pokoknya hantam aja lisannya untuk ngomong begitu. Ya. Dan itu yang kita dapatkan orang-orang ini, teman-teman orang-orang Bangladesh kadang ngomongnya begitu, iya ngomong begitu. Ada teman Indonesia dia nyewa kayak kos gitu kan, selama Ramadan, selama haji atau apa atau umroh begitu. Orang Bangladeshnya ngomong, ya Indonesia, idza ma fi ahad maut, idza ma fi ahad maut. Artinya kalau diartikan Indonesia, idza apabila ma fihi ahad, apabila tidak ada seorang pun di dalam, maut mati yo kabeh. Mati gitu lah. Mafi. Idza ma fi ahad maut. Kalau enggak ada seorang pun mati. Itu bahasa Arab Bangladesh. Dan bahasa Arab ini enggak fusha, jangan ikuti bahasa Bangladesh. Maunya Bangladesh tadi kalau enggak ada orang di dalam, pateni, matikan apa? Lampunya gitu ya. Kalau bahasa Arab yang fusha, ya idza ma fi ahad fil bait atau fil ghurfa tafi'il masabi wa tafi'il mirwah, tafi itu matikan, bukan maut. Sama juga misalkan matikan lampu, ya bahasa Arabnya tafi. Tapi terkadang ada sebagian orang makanya uktul. Apa uktul? Bunuh gitu. bunuh kan matiin ya. Uktulhu gitu ya. Masya Allah, labas gitu ya, Masya Allah. La ra'ani wa la ra'aituhu. La ra'ani wa la ra'aituhu. Apa artinya Mas Haris? Saya tidak melihat. Kami tidak melihat. Ro'a, domir apa doa? Ro'a ya ro'a. Wah, jadi artinya gimana? Aku tidak melihat. Kok aku sih Mas? Dia tidak melihat. Ku. Dan Aku pun tidak melihat dia. nah gitu, tambahan pun ya, biasanya penerjemahannya begitu. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-24 Al-Kalimatul Jadidah. Ijtima, apa ijtima? Perkumpulan ya. Nahnu fi ijtima, kami lagi kumpul ini, lagi musyawarah. Qissatun jamaknya kisos. Apa kisos?
Kisah-kisah. Jamaknya kisah itu ada bacanya kisos, ada bacanya kosos. Kisos, kosos. Dan bedakan antara kisos dengan kisos. Kalau kisos, sodnya yang pertama dipanjangkan, itu artinya balas. Apa namanya? Kisos. Ya, misalkan dipukul, ya balas mukul, itu namanya kisos. Tapi kalau kisos pendek, itu arti jamak dari kisah-kisah. Gitu ya. Nabiyun jamaknya bisa dua, nabiyuna bisa ambiya, dan dua-duanya ada di dalam hadis maupun ada di dalam hadis ada. Ya. Al-anbiya, an-nabiyun ada. Thaniyatan jamaknya thawanin. Apa tadi Mas Adri? Thaniyatan? Oh, Apa Mas? Detik. detik. Jamaknya thawanin. Usratun mufrad, jamaknya usar. Artinya apa tadi? Keluarga atau kakak. Jaizatun itu artinya hadiah. Jaizah itu hadiah. Jamaknya jawaiz. Jaizah. Beda lagi dengan ijazah itu lain lagi. Ya, kadang kan ada orang datang, orang awam ya, datang ke kiai minta ijazah. Ya, ijazah apa, doa apa biar nggak stres dan sebagainya. Nah, gitu ya. Minta ijazah. Anak pernah dimintain, bisa minta ijazahnya nggak, saatnya ada masalah gini. Opo mana ijazah ini? Taib ya, masya Allah. Najaha, tapi masya Allah orang awam itu kadang begitu itu yakin banget dia. Dan ketika yakin, mujarab itu ijazah tadi itu, bener mujarab dia. Ya, mujarab itu. Jadi yang membuat mujarab itu bukan ijazahnya, keyakinannya dia. Ya, keyakinannya dia. Gitu. Najaha yanjahu. Apa artinya? Sukses. Rosaba yarsubu. Apa tadi? Gagal. Rosib. Qa'atun jamannya qa'at. Artinya aula, gitu ya. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran 23. Insya Allah pelajaran 24 ini kita akan bedah angka-angka dalam bahasa Arab ini. Yang kita lihatnya sudah bingung ini, angka tok isinya. Ya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kenal aja. Oh gini, oh ini gini. Ya. Kan di situ ada centang 1, ada silang, ada centang 2, ada centang sama silang, itu kaidah itu. Centang-centang itu kaidah semua itu. Apa yang dimaukan sebenarnya, nanti apa yang belum maukan insya Allah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau antum pingin paham tentang bilangan dan angka, ya insya Allah kita akan bahas secara perlahan pada pertemuan berikutnya. Hal min soal, ada yang ditanyakan Mas Adri? Nggak ada? Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan insya Allah sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.